Ya, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ini kita baca dulu ya, sebaiknya nats Alkitabnya nih supaya lebih terang atau lebih jelas ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Itulah bacaan kita Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Nah, kita coba pahami perikop ini ya. Nah, kesan sekilas Yakobus menentang Rasul Paulus dalam ajaran tentang iman. Sekilas ya. Menurut Rasul Paulus, manusia dibenarkan Allah melalui iman, bukan karena perbuatan. Bisa kita periksa dalam Roma 3 ayat 28, Rasul Paulus bilang, kami yakin, katanya, bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dalam teks Yunani, dikaioustai piste antropon. Manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Choris ergon nomu dalam teks Yunani, choris ergon nomu yang bisa kita terjemahkan letterlock tanpa pekerjaan-pekerjaan Taurat. Ya, atau tanpa pekerjaan-pekerjaan yang dituntut oleh Taurat. Choris ergon nomu. Nah, itu Roma 3 ayat 28. Rasul Paulus juga merujuk pada Abraham yang mempercayai atau mengimani janji Allah bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya seorang putra di usianya yang sangat senja. Kita bisa membaca dalam Roma 4 ayat 3. Dan Abraham percaya kepada Allah. Ya, dalam teks Yunani, epistiusen de Abraham to theo. Epistiusen de Abraham to theo. Dan percayalah Abraham kepada Allah. Atau dan Abraham percaya kepada Allah. Nah, sebagai respons,
Allah memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Dalam teks Yunani, kai elogiste auto eis dikaiosunein. Kai elogiste, dan ia memperhitungkan. Kai elogiste auto, dan ia memperhitungkan itu. Yang dimaksud itu adalah iman Abraham. Ya. Kai elogiste auto eis dikaiosunein. Dan ia memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Itu Roma 4 ayat 3. Rasul Paulus tegas dengan ajarannya manusia dibenarkan melalui iman tanpa perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh hukum Taurat. Nah, Yakobus kedengaran sebaliknya. Ia menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ini menarik kalau kita membaca Yakobus 2 ayat 24 ya. Dalam teks Yunani itu bunyinya ex ergon dikaio utai anthropos kai uk espisteos monon. Ex ergon dikaio utai anthropos, artinya karena perbuatan-perbuatan manusia dibenarkan. Kai uk episteos monon, dan bukan karena iman semata. Nah, ini kalau kita terjemahkan agak lebih letterlock dalam dalam terjemahan baru LAI bunyinya ia menyatakan bahwa bukan hanya karena iman, gitu ya, bukan hanya karena iman. Teks Yunani uk episteos monon, bukan karena iman semata. Itu Yakobus 2 ayat 24. Nah, kita jadi ingat nih, bukankah salah satu sola reformata atau sola dalam tradisi reformasi kan sola fide, iman semata. Tapi dalam Yakobus 2 ayat 24 kita menemukan frase ekpisteos monon, bukan karena iman semata. Nah, ini gimana ini? Ya. Nah, yang tidak kalah menarik, Yakobus juga merujuk pada Abraham. Rasul Paulus merujuk pada Abraham untuk menggarisbawahi poinnya. Yakobus juga merujuk pada Abraham untuk menggarisbawahi poinnya bahwa ex ergon dikayo utai anthropos kaiuk ekpisteos monon. Gitu. Nah, dibilang gini di Yakobus 2 ayat 21, bukankah Abraham bapak kita, ya, katanya, telah dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ex ergon edikayote. Ex ergon dari perbuatan-perbuatan, edikayote, ia telah dibenarkan. Atau karena perbuatan-perbuatan, ia telah dibenarkan. Yaitu ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ya, Yakobus 2 ayat 21 ya. Bahkan Yakobus mengajukan pertanyaan retorik. Ya, pertanyaan yang jawabannya sudah tersirat di dalam pertanyaan itu sendiri. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu telah dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ini frasenya ini persis sama dengan frase yang kita temukan dalam Yakobus 2 ayat 24, yaitu ex ergon edikayote. Ex ergon edikayote. Nah, itu ya. Ya, karena perbuatan-perbuatan ia telah dibenarkan. Ketika ia, apa itu perbuatan-perbuatannya Rahab yang membuat dia dibenarkan oleh Allah? Yaitu ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, itu Yakobus 2 ayat 25. Nah, bahkan ya kuat sekali ya nampaknya pernyataan Yakobus tentang itu, tentang
dibenarkan karena perbuatan-perbuatan, karena sampai 3 kali ia menandaskan hal senada. Ya, Yakobus 2:17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, hepistis ean me eke erga. Hepistis, iman itu ean me eke erga. Jika tidak memiliki atau jika tidak mempunyai perbuatan-perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam teks Yunani, nekra estin kat he auten. Nekra estin kat he auten. Kalau kita boleh usulkan terjemahan yang agak lebih letterlek, ya, pada dirinya sendiri adalah mati. Nekra estin kat he auten. Jadi iman pada dirinya sendiri tanpa memiliki perbuatan-perbuatan itu iman yang mati. Itu Yakobus 2:17, ya. Hepistis ean me eke erga nekra estin kat he auten. Iman jika tidak memiliki perbuatan-perbuatan pada dirinya sendiri adalah mati. Lalu Yakobus 2:20, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dalam teks Yunani, hepistis koriston ergon arge estin. Hepistis, iman itu, koriston ergon, tanpa perbuatan-perbuatan. Arge estin, adalah kosong atau adalah tidak berguna. Ini, iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya atau tidak berguna. Itu Yakobus 2 ayat 20. Sekarang Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah hepistis koriston ergon nekra estin. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Hepistis koriston ergon, iman tanpa perbuatan-perbuatan, nekra estin. Nekra, ya, mati. Estin adalah hepistis koriston ergon nekra estin. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Ya, seakan kita bertemu dengan suatu konsep yang bukan hanya berbeda, tapi bahkan berlawanan, bertentangan dengan konsep Rasul Paulus. Kita diajar bahwa Rasul Paulus itu memiliki konsep kita dibenarkan hanya melalui iman tanpa perbuatan-perbuatan baik. Tapi Yakobus nampaknya menyanggah, dia menandaskan kita dibenarkan bukan melalui iman semata, tapi melalui perbuatan-perbuatan. Sekarang kita perhatikan lebih lanjut. Tapi apa benar Yakobus bertentangan dengan Rasul Paulus dan dalam ajarannya tentang iman? Nah, ini kita perlu perhatikan dulu nih, apa yang sebetulnya diajarkan Rasul Paulus, ya. Ketika mencanangkan pembenaran melalui iman semata, pembenaran hanya melalui iman, ya, tanpa perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh Taurat, Rasul Paulus sedang menjawab sebuah pertanyaan besar. Apa itu? Bagaimana seorang bukan Yahudi atau orang dari bangsa-bangsa lain bisa diterima oleh Allah dan gereja sebagai umat Sang Mesias? Gereja adalah umat Sang Mesias. Nah, ini ya, kahal Masiah, umat atau jemaah Sang Mesias. Gimana orang bukan Yahudi atau orang dari bangsa-bangsa lain diterima oleh Allah dan gerejanya selaku umat Sang Mesias? Nah, kala itu kita tentu tahu ya, kita memaklumi atau memahami baik di Yerusalem sebagai tempat kelahiran jemaat perdana maupun di kota Roma,
Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di sana dan bermaksud mengunjungi mereka. Nah, baik di Yerusalem maupun di Roma, baik dalam jemaat Yerusalem maupun jemaat di Roma, mayoritas anggotanya adalah orang Yahudi. Nah, mereka hidup sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Ini. Nah, menurut pandangan mereka, Tuhan Yesus adalah Mesias yang menggenapi janji Allah bagi kepada bangsa Israel. Nih, mereka percaya Yesus adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Mereka orang Yahudi kan kelanjutan dari bangsa Israel. Atau mereka adalah bangsa Israel. Nah, orang Yahudi yang telah mengikut Yesus ini memandang diri mereka sebagai umat Sang Mesias. Dan mereka juga percaya bahwa Sang Mesias, Tuhan Yesus, adalah terang bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu orang-orang dari bangsa-bangsa lain boleh bergabung dengan umat Sang Mesias supaya juga beroleh keselamatan. Nah, sampai bagian ini tidak ada masalah sebenarnya, ya, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Yahweh Allah Israel kepada bangsa Israel, bahwa Yesus Sang Mesias adalah terang bagi bangsa-bangsa lain, dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain boleh bergabung dengan umat Sang Mesias. Gak masalah tuh. Tapi kemudian, nah, orang-orang dari bangsa-bangsa lain harus percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus atau beriman kepada Tuhan Yesus. Loh, kok nggak cukup? Terus gimana? Orang-orang itu juga harus menjadi seperti orang Yahudi. Nah, ini. Apa itu? Melakukan syariat Taurat. Melakukan hukum yang digariskan dalam Taurat. Itu dia. Nah, apa artinya? Apa yang dimaksud dengan syariat Taurat atau hukum yang diberikan dalam Taurat? Yang laki-laki wajib disunat. Semua wajib menguduskan hari Sabat. Dan semua wajib membedakan binatang yang kosher atau halal untuk dimakan dan yang haram untuk dimakan. Nah, ini dia ya. Jadi yang dimaksud dengan syariat Taurat itu berintikan 3 pokok atau 3 perkara. Itu dia. Nah, yaitu yang laki-laki harus disunat dari bangsa-bangsa lain. Lalu yang laki-laki dan perempuan wajib menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Dan mereka semua harus berpantang dari hewan yang tidak kosher, tidak halal untuk dimakan. Nah, ini dia. Padahal kita tahu bangsa-bangsa bukan Yahudi, memang ada yang laki-lakinya disunat, tapi banyak juga dari antara bangsa-bangsa itu yang para laki-lakinya tidak disunat. Mereka juga tidak mengenal pengudusan hari Sabat, juga pembedaan antara makanan dari binatang yang kosher dan tidak kosher. Nah, tapi ini syarat. Di samping percaya kepada Yesus sebagai Mesias atau Kristus, mereka juga mesti menerima dan menjalankan syariat Taurat itu. Barulah ya mereka dibenarkan oleh Allah dan diterima sebagai bagian dari umat Sang Mesias atau gereja. Memang persoalan ini
sempat menjadi masalah serius ya dalam gereja purba atau gereja perdana. Itu dimulai dari suatu perdebatan yang panas di kota Antioquia, tempat mula pertama para pengikut Yesus disebut Kristen. Ya. Sampai-sampai jemaat Antioquia mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk membawa masalah ini kepada para rasul dan para penatua jemaat Yerusalem sebagai jemaat induk. Kemudian diadakanlah konsili, ya, muktamar yang pertama dalam sejarah gereja untuk membahas hal ini. Nah, Rasul Paulus posisinya jelas ya, dia menolak pandangan tadi ya, bahwa untuk diterima, untuk dibenarkan oleh Allah dan diterima sebagai bagian dari umat Mesias, harus percaya Yesus plus melaksanakan syariat Taurat. Rasul Paulus tidak setuju, ya kan? Nah, lalu gimana ini? Kita lihat lagi. Rasul Paulus ini menarik ya. Rasul Paulus kan menolak pandangan itu. Nah, ini kita baik juga ini memperhatikan penjelasan dari penafsir Rainer Riesner ya. Rainer Riesner dalam buku The Oxford Bible Commentary ya, khusus dalam kaitannya dengan surat Yakobus. Nah, menurut penafsir Rainer Riesner, Rasul Paulus itu berargumen melawan pembenaran oleh perbuatan-perbuatan Taurat, yakni penerimaan atas sunat, hukum-hukum kesucian, masuk kewajiban membasuh tangan ya sebagai syariat ya, sebelum kalau orang baru pulang dari bepergian wajib membasuh tangan sebelum makan. Nah, ini bukan soal kesehatan tapi soal dosa atau tidak dosa itu kan. Lalu hari-hari raya dan aturan-aturan ritual lainnya sebagai syarat keselamatan. Nah, ini ya. Rasul Paulus sebaliknya menandaskan finalitas Yesus Kristus. Semua orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi memang berdosa. Nah, tapi orang Yahudi atau bangsa Israel juga berdosa. Sama-sama berdosa. Mereka semua atau mereka bangsa Yahudi, bangsa Israel, bahkan telah gagal untuk hidup sebagai umat Allah. Dan karena itu gagal menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Nah, dengan perkataan lain, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 kan. Nah, syukurlah Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus. Nah, berkat kesetiaan Yesus kepada Allah, Roma 3:22, istilah yang dipakai untuk kesetiaan adalah pistis, yang memang bisa diterjemahkan dengan iman, ya. Tapi dalam Roma 3:22 ini bukan iman kita kepada Kristus, tetapi hepistis tu Yesus, kesetiaan Yesus, yaitu kesetiaannya kepada Allah. Nah, berkat kesetiaannya kepada Allah, Yesus telah menebus kegagalan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Nah, dialah, kalau dalam kata-kata Rasul Paulus dalam Roma 4 ayat 25, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, pelanggaran dan pembenaran, justification. Nah, semua orang yang percaya kepada Yesus Sang Mesias telah dibenarkan Allah dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Roma 3:24. Semua orang tanpa terkecuali yang percaya kepada Yesus Mesias telah dibenarkan Allah atau diterima Allah sebagai orang benar dengan cuma-cuma.
berkat penebusan dalam Kristus. Nah, ini kita bisa memperhatikan juga perkataan dari James D.G. Dunn, seorang ahli Perjanjian Baru. Apa yang dikatakan oleh James D.G. Dunn? Dia bilang begini, poin Paulus adalah bahwa Allah menerima orang-orang bukan Yahudi dengan cara yang sama dengan menerima siapapun, yaitu oleh anugerah melalui iman, melalui keterbukaan mereka untuk menerima apa yang ingin Allah berikan kepada mereka. Artinya, Allah menerima orang bukan Yahudi sebagai orang bukan Yahudi, tanpa menuntut mereka untuk mengadopsi gaya hidup Yahudi atau mengubah kebangsaan atau ras mereka. Kalau kita ungkapkan dengan cara lain, orang dari bangsa manapun, kalau datang kepada Allah melalui iman dalam Yesus Kristus, diterima oleh Allah. Itu tidak harus menjadi Yahudi. Yang Jawa tetap Jawa, yang Sunda tetap Sunda, yang Tionghoa tetap Tionghoa, Dayak tetap Dayak, Batak tetap Batak. Nah, ini memang nanti menjadi salah satu isu besar dalam misi, ya, dalam misiologi, ya. Ketika orang-orang kulit putih membawa Injil ke timur, termasuk ke Nusantara, termasuk ke tanah Jawa, apakah orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus harus juga mengubah adat istiadat, gaya berpakaian, dan sebagainya? Nah, kalau teman-teman tertarik, nanti coba menyelidiki hal ini dalam kaitan dengan Kiai Sadrah, sikap para misionaris Belanda terhadap Kiai Sadrah dan pendekatannya terhadap Injil dari sudut kebudayaan. Nah, dalam umat Sang Mesias, menurut Rasul Paulus, orang Yahudi tidak dilarang untuk hidup seturut dengan adat istiadat mereka sendiri. Tapi orang dari bangsa-bangsa lain juga tidak diwajibkan untuk menjalankan adat istiadat orang Yahudi. Dalam Roma 14 ayat 1-6 itu bisa kita baca, kesimpulannya adalah mari saling menerima dan menghormati dalam Kristus. Gitu. Nah, berarti kan jelas nih sudah, Tuhan Yesus final. Beriman kepada Dia berarti mempercayakan keselamatan kita kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dengan jalan itu kita dipersatukan dengan Kristus. Ya, beriman, mempercayakan, menyerahkan kepada Dia, kita dipersatukan dengan Dia. Dalam persatuan dengan Kristus itu kita dibenarkan oleh Allah, beroleh pengampunan, dikaruniai Roh Kudus, dan diangkat menjadi anak-anaknya. Bisa diperiksa nanti Roma 8, ya kan? Ayat 1-16. Bahkan kita dikuduskan untuk dimuliakannya. Dalam persatuan dengan Kristus itu juga, semua orang tanpa kecuali diterima sebagai bagian dari umat Sang Mesias. Dalam persatuan dengan Kristus dan persekutuan dalam umat Sang Mesias alias gereja, kita dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran, Roma 6 ayat 19, atau menjadi hamba Allah, Roma 6 ayat 22. Kita pun berbuah, bertumbuh dalam kekudusan, dan mencapai hidup yang kekal, Roma 6 ayat 22. Nah, inilah sebetulnya ajaran Rasul Paulus tentang iman. Gitu. Sekarang kita lihat nih, ya, di lain pihak, Yakobus sedang mengecam dengan keras orang-orang yang membanggakan sejenis iman yang sangat berbeda dengan yang dimaksud dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Ini ajaran Rasul Paulus tentang iman seperti itu, pembenaran melalui iman ternyata seperti itu.
Bukan itu nampaknya yang sedang diserang oleh Yakobus, ya. Nah, orang-orang ini orang-orang yang mengaku beriman, ya, tapi iman mereka tidak lebih dari sekedar pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tanpa disertai keyakinan dan penyerahan diri kepada Kristus. Karena itu iman tersebut mati, itu tidak berguna atau tidak berbuah. Ya, jelas hanya semacam intellectual asset, ya. Oh iya, kayak gitu, saya tahu, oke lah, paling saya setuju. Tapi tidak merupakan penyerahan diri pada Kristus, mempercayakan diri kepada Kristus, tidak. Nah, iman tersebut tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, menurut Yakobus, iman macam ini atau macam itu tidak beda dengan iman yang ada pada setan-setan. Yakobus 2:19, ya. Setan-setan percaya Allah itu esa dan mereka gemetar. Tapi apakah iman atau percaya setan-setan itu berbuah perbuatan-perbuatan baik? Tidak. Padahal kita diselamatkan kalau menurut Rasul Paulus, ya, Filipi 2:13, kita diselamatkan supaya kita mengerjakan keselamatan itu. Artinya supaya kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Bisa dilihat tuh, Efesus 2 ayat 10, 2 Timotius 3:17. Nah, iman yang sejati akan menyatakan dirinya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kata Yakobus, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2:18. Maka simpulannya adalah ajaran Yakobus dan Rasul Paulus sama sekali tidak bertentangan, ya. Ajaran Yakobus dan Rasul Paulus tentang iman selaras, tidak bertentangan. Jadi kita kutipkan, ya, perkataan reformator di Calvin di "We are justified through faith alone, but not through faith that is alone." Ya, we are justified through faith alone. Kita dibenarkan melalui iman semata, but not through faith that is alone. Tapi bukan iman yang semata-mata, ya, iman yang kosong, iman yang tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan baik atau iman yang tidak berguna. Nah, inilah upaya kita menafsirkan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 dalam kaitan apa yang nampak sebagai pertentangan antara ajaran Yakobus dan ajaran Rasul Paulus.